Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Adelsa, mahasiswa Magister Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Statistik Multivariat di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Nazli SSI MSI. Statistik multivariat ini merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ilmu fisika dan ilmu kebumian, karena hampir semua fenomena alam yang kita amati di lapangan tidak hanya melibatkan satu variabel saja, melainkan banyak variabel yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap metode-metode statistik multivariat ini menjadi sangat penting bagi seorang peneliti. Sehingga analisis multivariat ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan antara sejumlah variabel yang berjumlah sembarang, artinya bisa 2, 3, puluhan bahkan ratusan variabel sekaligus. Nah, mengapa sih analisis multivariat ini sangat penting? Dikarenakan para ilmuwan sering sekali berhadapan dengan kumpulan data multivariat dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya adalah kumpulan mikrofosil, sidik jari geokimia dari abu vulkanik, atau kandungan mineral lempung dari rangkaian sedimen. Perlu dipahami juga, jika hubungan antara parameter tersebut bersifat kompleks, maka statistik univariat atau analisis satu variabel saja tidak mampu menangkap kandungan informasi yang sesungguhnya tersimpan dalam data. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multivariat yang mampu menganalisis banyak variabel secara bersamaan. Maka dari itu, para ilmuwan mengembangkan sejumlah metode khusus untuk menyelidiki sifat dan pola dalam data multivariat. Namun, sebelum masuk ke materi tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana data multivariat dipresentasikan secara matematis. Nah, kumpulan data dari multivariat terdiri dari pengukuran P sebagai variabel dan N sebagai objek. Struktur penyimpanannya menggunakan array atau matriks berukuran N kali P yang sering dituliskan sebagai matriks X. Dalam matriks X ini, setiap baris mewakili satu objek pengamatan, misalnya satu sampel sedimen atau satu sampel abu vulkanik, sedangkan setiap kolom mewakili satu variabel yang diukur, misalnya konsentrasi unsur kimia tertentu. Sehingga, matriks X ini menjadi fondasi dari seluruh perhitungan dalam analisis multivariat, karena semua metode yang akan kita pelajari bekerja pada matriks data ini. Untuk memperjelas matriks X, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan satu baris dalam matriks tersebut. Setiap objek dalam matriks data dapat dinyatakan sebagai sebuah vektor baris. Sebagai contoh, karakteristik objek kedua dalam rangkaian sampel dijelaskan oleh vektor X2 yang berisi nilai-nilai variabel X21, X22 hingga X2P. Vektor ini merangkum seluruh informasi tentang satu sampel dalam satu baris tunggal. Nah, contohnya itu dari vulkanologi. Bayangkan, kita sedang menjalankan proyek penanggalan lapisan sedimen menggunakan abu vulkanik. Dalam proyek ini, kita melakukan analisis mikroprobe pada pecahan-pecahan kaca dari lapisan abu vulkanik. Variabel-variabel yang kita ukur adalah P sebagai unsur kimia, misalnya SiO2, AlO3, dan seterusnya. Sedangkan objek-objeknya adalah N sebagai sampel abu dari lapisan yang berbeda. Tujuan akhirnya adalah mengkorelasikan lapisan abu dari lokasi yang berjauhan secara geografis berdasarkan sidik jari geokimia. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apakah abu yang ditemukan di dua tempat berbeda ini berasal dari letusan gunung berapi yang sama. Selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana data multivariat dipresentasikan, kini saatnya kita masuk ke dalam metode analisis yang paling fundamental, yaitu analisis komponen utama. Metode pertama yang akan kita pelajari adalah analisis komponen utama yang disingkat PCA. PCA bekerja dengan cara mendeteksi ketergantungan linier yang ada antar variabel, kemudian menggantikan kelompok variabel yang saling berkorelasi dengan variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi, yang kita sebut sebagai komponen utama atau PC. Tujuan utama dari PCA ini adalah mereduksi dimensi data. Artinya, dari P variabel asli kita cukup menggunakan beberapa komponen utama saja untuk menjelaskan sebagian besar informasi dalam data. Kedua, mengungkapkan struktur tersembunyi dalam data, karena komponen utama seringkali dapat diinterpretasikan sebagai proses-proses fisik yang mengendalikan variasi data. Agar lebih mudah dipahami, kinerja PCA diilustrasikan menggunakan kumpulan data bivariat, yaitu data dengan variabel sebelum diperluas ke kasus multivariat. Sebelum kita melihat ilustrasi visualnya, berikut matriks data yang menjadi input untuk PCA. Sama seperti yang telah kita bahas sebelumnya, PCA bekerja dengan matriks X berukuran N kali P, di mana baris mewakili N sampel dan kolom mewakili P variabel. Yang membedakan konteks di sini adalah bahwa setelah rotasi sumbu koordinat dan pemindahan titik asal ke rata-rata data, kita akan mendapatkan koordinat baru yang disebut skor komponen utama. Proses inilah yang menjadi jantung dari PCA. Dengan kata lain, PCA pada dasarnya adalah sebuah transformasi linier yang mengubah sebuah sistem koordinat asli menjadi sistem koordinat baru yang lebih informatif. Sumbu pertama dalam sistem baru ini mengandung variansi terbesar dari data. Sumbu kedua mengandung variansi terbesar kedua, dan seterusnya. Untuk memahami ini secara visual, mari kita perhatikan gambar ilustrasi PCA berikut. Gambar yang ditampilkan pada slide ini memberikan ilustrasi yang sangat jelas tentang bagaimana PCA bekerja. Perhatikan panel atas gambar ini. Di sana kita melihat sebaran data bivariat dalam sistem koordinat X asli. Terlihat jelas bahwa data memiliki korelasi linier yang kuat, membentuk pola memanjang seperti elips. PCA kemudian menemukan sumbu baru yang disebut sumbu pertama atau first axis, yang melewati arah memanjang sebaran data dan berpusat di rata-rata data. Sumbu ini menangkap sebagian besar variansi. Sumbu kedua tegak lurus terhadap sumbu pertama dan hanya menangkap sedikit variansi. Hasilnya dapat dilihat pada panel bawah. Setelah transformasi, data sekarang tersebar terutama sepanjang variabel baru 1, sementara variabel baru 2 hanya memiliki sebaran yang sangat kecil. Hal ini berarti kita dapat membuang variabel baru 2 dan tetap mempertahankan hampir semua informasi dalam data hanya dengan variabel baru 1. Hal ini adalah inti dari reduksi dimensi dalam PCA, mengubah data dari dimensi tinggi menjadi dimensi yang lebih rendah tanpa kehilangan informasi yang berarti. Sekarang, mari kita lihat secara matematis bagaimana komponen-komponen utama ini terhubung dengan variabel asli melalui matriks korelasi. Sebelum menjalankan PCA, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami struktur korelasi dalam data, di mana visualisasi matriks korelasi dalam bentuk pseudo-color plot. Matriks korelasi berisi koefisien korelasi person untuk setiap pasangan variabel dalam dataset. Cara membacanya yaitu, warna terang atau kuning menunjukkan korelasi positif yang kuat mendekati nilai plus 1. Sebaliknya, warna gelap atau hitam menunjukkan korelasi negatif yang kuat mendekati nilai minus 1. Warna orange atau merah di tengah menunjukkan korelasi yang mendekati 0. Artinya, tidak ada hubungan linier yang signifikan. Dari matriks ini, kita dapat membaca bahwa mineral 1 dan mineral 2 memiliki korelasi negatif yang sangat kuat dengan nilai R, sehingga minus 0,82.
Mineral 1 dan mineral 3 memiliki korelasi positif yang lemah sekitar 0,35, sementara mineral 2 dan mineral 3 berkorelasi negatif sedang sekitar minus 0,56. Adanya pola korelasi yang jelas ini sangat menggembirakan karena PCA bekerja paling baik justru ketika variabel-variabel saling berkorelasi. Korelasi inilah yang akan dimanfaatkan oleh PCA untuk membangun komponen utama yang bermakna. Persamaan matematis untuk membangun komponen-komponen tersebut itulah yang akan kita lihat selanjutnya. Setelah kita memahami mengapa PCA efektif melalui analisis metrik korelasi, kini saatnya kita melihat bagaimana komponen utama dihitung secara matematis. Persamaan ini menampilkan transformasi PCA yang mendefinisikan setiap komponen utama sebagai kombinasi linier dari variabel-variabel asli. Komponen pertama Y1 dihitung sebagai penjumlahan berbobot dari seluruh variabel asli X1 hingga XP dengan koefisien bobot A11, A12 hingga A1P. Begitu pula untuk komponen kedua Y2 dan seterusnya hingga komponen ke P. Koefisien AIJ inilah yang disebut sebagai beban komponen utama atau principal component load. Nilai beban ini sangat penting untuk interpretasi. Jika beban AIJ suatu variabel mendekati 0, maka pengaruh variabel tersebut terhadap komponen YJ sangat kecil. Sebaliknya, jika nilai beban positif atau negatif yang besar, berarti variabel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan. Nilai-nilai YJ yang dihasilkan dari persamaan ini disebut skor komponen utama. Perlu kita ingat bahwa komponen pertama PC1 mengandung variansi tertinggi PC2, mengandung variansi tertinggi kedua, dan seterusnya. Seluruh komponen bersama-sama mengandung total variansi penuh dari dataset. Namun dalam praktiknya, variansi ini sebagian besar terkonsentrasi di beberapa komponen awal saja. Untuk melihat PCA divisualisasikan, gambar biplot menunjukkan beban komponen utama, di mana biplot ini adalah cara yang sangat efektif untuk memvisualisasikan bagaimana masing-masing variabel berkontribusi pada dua komponen utama pertama secara bersamaan. Setiap titik dalam grafik ini memiliki satu variabel mineral. Posisi horizontal titik menunjukkan beban pada PC1, sedangkan posisi vertikal menunjukkan beban pada PC2. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa min A1, min A2 berada di kuadran kanan bawah. Artinya, keduanya memberikan kontribusi positif yang kuat pada PC1, tetapi negatif pada PC2. Min A3 berada di sisi kiri, menunjukkan kontribusi negatif pada PC1. Min B3 berada di sudut kanan atas, menunjukkan kontribusi positif pada kedua komponen. Interpretasi geologisnya sangat menarik. Mineral-mineral yang posisinya berdekatan dalam biplot ini cenderung berasal dari sumber batuan yang sama atau dipengaruhi oleh proses geologi yang serupa. Sejauh ini, kita telah membahas PCA yang mengasumsikan data berdistribusi, yaitu berdistribusi Gaussian. Namun, bagaimana jika data kita tidak memenuhi asumsi tersebut? Disinilah kita membutuhkan metode yang lebih canggih, yaitu ICA, yang merupakan perluasan non-linear dari PCA. Sebagai penghubung antara PCA dan ICA, rumus ini menampilkan persamaan model pencampuran linear yang menjadi dasar bagi kedua metode tersebut. Persamaan ini ditulis sebagai XT sama dengan A dikali ST. Maka, persamaan ini yang kita amati XT, misalnya kandungan mineral dalam sedimen, sebenarnya merupakan campuran linear dari variabel-variabel sumber ST yang ingin kita ketahui. Misalnya, kontribusi dari 3 jenis batuan sumber yang berbeda. Matriks A adalah matriks pencampuran yang menentukan seberapa besar kontribusi setiap sumber terhadap setiap pengamatan. PCA ini berusaha menentukan, meski tidak secara kuantitatif penuh, baik variabel sumber S maupun matriks pencampuran A tersebut. Skor komponen utama mempresentasikan estimasi S, sedangkan beban komponen utama merepresentasikan estimasi A. Namun, ada satu keterbatasan penting dari PCA ini. Metode ini hanya menghasilkan pemisahan yang sempurna ketika data berdistribusi Gaussian. Untuk data yang tidak Gaussian, komponen-komponen PCA masih bisa berkorelasi secara non-linear, meskipun tidak berkorelasi secara linear. Inilah yang mendorong pengembangan ICA dengan titik tolak persamaan pemisahan yang kita akan lihat selanjutnya. Melanjutkan dari persamaan pencampuran, ICA membalik permasalahannya. Jika PCA dan model campuran menyatakan bahwa XT sama dengan A dikali ST, maka ICA berusaha menemukan matriks pemisahan W transpose sedemikian sehingga ST sama dengan W transpose dikali dengan XT. Dengan kata lain, ICA membalik proses pencampurannya untuk mendapatkan kembali sinyal-sinyal sumber aslinya. Analogi yang sangat terkenal untuk menjelaskan ICA adalah cocktail party problem atau masalah pesta koktail. Bayangkan beberapa percakapan berlangsung secara bersamaan di sebuah pesta. Mikrofon-mikrofon yang kita pasang hanya menangkap campuran dari semua percakapan tersebut. ICA adalah algoritma yang mampu memisahkan kembali percakapan-percakapan individual dari campuran yang terekam. Dalam ilmu kebumian, analoginya adalah memisahkan kontribusi batuan-batuan sumber yang berbeda dari komposisi sedimen yang kita amati. Dari teori ICA ini berpijak pada teori 5, limit pusat. Campuran dari variabel-variabel acak yang terdistribusi secara bebas cenderung lebih mendekati distribusi Gaussian dibandingkan variabel-variabel aslinya. Oleh karena itu, ICA mencari komponen-komponen yang distribusinya paling jauh dari Gaussian. Karena itulah tanda sejati antar komponen. Untuk memahami perbedaan nyata antara PCA dan ICA dalam praktiknya, pada gambar ini memberikan ilustrasi yang sangat jelas tentang masalah pemisahan sinyal yang ingin diselesaikan oleh ICA. Sisi kiri gambar menampilkan 3 sinyal sumber asli yang ingin kita pulihkan. Sinyal S1 berbentuk gelombang segitiga. Sinyal S2 adalah gelombang sinus dengan frekuensi lebih tinggi. Dan sinyal S3 adalah gelombang kotak. Ketiga sinyal sumber ini kemudian dicampur menggunakan matriks pencampuran A, menghasilkan 3 sinyal yang kita amati yaitu X1, X2, dan X3 yang ditampilkan di sisi kanan gambar. Perhatikan bahwa sinyal-sinyal campuran ini tampak jauh lebih kompleks dan tidak beraturan. Tidak ada satupun dari ketiga berbentuk gelombang asli yang langsung bisa dikenali dari sinyal campuran tersebut. Nah, inilah tantangan sebenarnya yang dihadapi di lapangan. Kita hanya memiliki data campuran yang kita amati, sedangkan sinyal-sinyal sumber yang bermakna secara fisik tersembunyi di balik campuran itu. Pertanyaannya adalah, dapatkah PCA atau ICA memisahkan kembali ketiga sinyal sumber asli ini hanya dari sinyal campuran yang kita amati?
Jawabannya dapat kita lihat pada hasil perbandingan pemisahan PCA dan ICA. Perhatikan kolom kiri yang menampilkan sinyal-sinyal yang dipisahkan menggunakan PCA, SPCA1, SPCA2, dan SPCA3, tampak seperti campuran yang tidak terstruktur dan sulit diinterpretasikan. Tidak ada satupun dari ketiganya yang menyerupai bentuk gelombang asli, yaitu gelombang segitiga, sinus, atau kotak. Sekarang, bandingkan dengan kolom kanan. Hasil pemisahan menggunakan ICA, SICA1 sangat mirip dengan gelombang sinus, SICA2 menyerupai gelombang segitiga, dan SICA3 menyerupai gelombang sinus dengan frekuensi berbeda. ICA berhasil memulihkan ketiga sinyal sumber asli dengan sangat baik. Mengapa ICA jauh lebih unggul dalam kasus ini? Dikarenakan sinyal-sinyal sumber dalam contoh ini tidak berdistribusi Gaussian. PCA hanya mampu menghasilkan komponen yang tidak berkorelasi secara linear, tetapi komponen-komponen tersebut masih bisa saling bergantung secara non-linear. ICA justru mencari yang lebih dalam, yaitu secara statistik, bukan hanya linear. Setelah memahami PCA dan ICA sebagai metode untuk mengurangi dimensi dan memisahkan sumber, kini kita beralih ke kelompok metode yang berbeda, yaitu metode mengelompokkan objek berdasarkan kemiripannya, yang kita kenal sebagai analisis cluster. Berbeda dengan PCA dan ICA yang berfokus pada reduksi dimensi dan pemisahan sumber, analisis cluster memiliki tujuan yang berbeda, yaitu membentuk kelompok-kelompok objek yang sangat mirip satu sama lain, dibandingkan dengan objek dari kelompok lain, yang disebut sebagai pengelompokan. Rumus ini mendefinisikan dua vektor data sampel. Vektor X1 merupakan vektor baris yang berisi nilai-nilai variabel X11, X12, hingga X1P untuk sampel pertama. Demikian pula untuk vektor X2, yaitu sampel kedua. Dua vektor inilah yang akan kita bandingkan untuk mengukur seberapa mirip atau berbeda kedua sampel tersebut. Dalam aplikasi ilmu kebumian, analisis cluster sangat berguna untuk mengkorelasikan lapisan abu vulkanik dari lokasi yang berbeda berdasarkan komposisi geokimianya, atau untuk membandingkan kumpulan mikrofosil seperti polen, foraminifera, dan diatom dari berbagai titik sampel. Langkah pertama dalam analisis cluster adalah menghitung ukuran ketidakmiripan atau jarak antara semua pasang objek. Ada beberapa pilihan ukuran jarak yang bisa digunakan, yaitu jarak Euclidean. Sebagai ukuran ketidakmiripan yang pertama dan paling umum digunakan, jarak Euclidean secara geometris adalah jarak garis lurus terpendek antara dua titik dalam ruang multidimensi. Hal ini merupakan generalisasi dari teorema Pythagoras ke dimensi P. Semakin kecil nilai delta 12, semakin mirip kedua objek tersebut. Jarak Euclidean sangat intuitif dan mudah dipahami. Namun perlu diperhatikan bahwa metode ini sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar variabel. Jika satu variabel memiliki satuan yang jauh lebih besar dari variabel lain, maka variabel tersebut akan mendominasi perhitungan jarak. Oleh karena itu, standarisasi data seringkali diperlukan sebelum menggunakan jarak Euclidean. Nah, alternatif untuk dataset heterogen lainnya adalah jarak Manhattan. Jarak Manhattan, yang juga dikenal sebagai city block distance atau jarak blok kota. Rumusnya lebih sederhana, delta 12 sama dengan jumlah dari nilai absolut selisih setiap variabel. Namun, Manhattan diambil dari analogi kota Manhattan di New York, di mana jalan-jalan membentuk grid persegi. Untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, seseorang tidak bisa melintasi bangunan secara diagonal, melainkan harus berjalan mengikuti jalan-jalan horizontal dan vertikal. Total jarak yang ditempuh itulah yang menjadi analoginya. Perbedaan mendasar antara jarak Euclidean dan jarak Manhattan adalah cara keduanya menghitung jarak. Euclidean mengukur jarak garis lurus, menembus ruang multidimensi, sementara Manhattan mengukur total perpindahan sepanjang setiap dimensi. Dalam praktiknya, jarak Manhattan lebih robust terhadap outlier dibandingkan jarak Euclidean, karena tidak mengkuadratkan selisihnya. Selain ukuran jarak atau ketidakmiripan, analisis cluster juga dapat menggunakan ukuran kemiripan. Salah satu yang paling dikenal adalah koefisien korelasi Person. Koefisien korelasi Person yang dapat digunakan sebagai ukuran seberapa mirip dua sampel dalam analisis cluster. Arti dari rumus ini ialah jika nilai mendekati plus, satu menunjukkan kemiripan pola yang sangat kuat. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat secara proporsional. Nilai mendekati minus 1 atau menunjukkan pola yang berlawanan, dan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada kemiripan pola linear. Ukuran kemiripan berbasis korelasi ini sangat tepat digunakan ketika yang kita minati adalah rasio atau pola relatif antar variabel, bukan nilai absolutnya. Namun, perlu diwaspadai bahwa koefisien Person sangat sensitif terhadap outlier. Ada pula ukuran kemiripan lainnya yaitu bernama inner product similarity. Untuk melengkapi pilihan ukuran kemiripan yang tersedia, indeks kemiripan inner product atau produk dalam secara matematis, indeks ini dihitung dengan menormalisasi panjang setiap vektor delta menjadi 1. Kemudian, menghitung produk dalam antara keduanya. Hasilnya setara dengan kosinus sudut theta antara dua vektor. Nilai indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan tidak ada kemiripan sama sekali, sedangkan nilai 1 menunjukkan kemiripan maksimum. Artinya, kedua vektor berhimpit satu sama lain. Ukuran kemiripan ini sangat banyak digunakan dalam aplikasi fungsi transfer, terutama dalam bidang ekologi dan paleokologi. Dalam aplikasi tersebut, kumpulan flora atau fauna, modern yang prevalensi lingkungannya sudah diketahui dengan baik dibandingkan dengan sampel fosil yang ditemukan. Dari tingkat kemiripan antara sampel fosil dengan sampel modern, inilah kondisi lingkungan masa lalu dapat direkonstruksi. Sebelum menjalankan analisis cluster, khususnya pada data geokimia atau petrografi yang bersifat komposisional, ada satu hal yang penting diperhatikan, yaitu transformasi data. Dan untuk data komposisional secara khusus menggunakan transformasi log ratio. Dendrogram membaca dari bawah ke atas. Semakin rendah posisi penggabungan dua cabang, semakin mirip kedua sampel tersebut. Dari dendrogram ini, kita dapat dengan jelas mengidentifikasi tiga kelompok yang terpisah. Kelompok pertama yang berada di sisi kiri terdiri dari sampel 2, 9, 1, 8, dan 10. Sampel-sampel ini bergabung pada jarak yang sangat rendah, yang berarti mereka sangat mirip satu sama lain. Ini demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.